Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya, seorang yang belajar kepada seorang guru melalui internet misalnya, apakah seorang tersebut dianggap sebagai murid dari guru tersebut dan bolehkah mengamalkan segala zikir dari guru tersebut tanpa ijazah darinya? Mohon penjelasannya, Buya. Makasih. Bismillah, berguru itu harus memilih. Kalau tidak salah namanya salah berguru. Kalau sudah berguru, Anda akan salah jalan. Karena Pak Guru itu akan membimbing kita. Makanya dalam berguru itu Imam Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu harus waspada. Pertama, akidahnya yang benar. Akidah ada sangkut pautnya dengan keimanan. Yang kedua adalah akhlaknya yang benar. Sebab akhlak itu dalam pembentukan karakter. Itu harus, baru setelah ketemu seperti itu, itulah guru. Akhlak, akidah, akhlak serta ilmu. Nah ini, lah kalau Anda belum tahu siapa dia, kok tiba-tiba Anda baca bukunya, Anda itu spekulasi. Spekulasi yang bahaya itu kan spekulasi agama. Kalau orang berdagang spekulasi, kalau bangkrut paling habis dunianya. Tapi kalau urusan agama sesat, maka jangan Anda membaca sebuah buku yang Anda beli di toko buku kecuali rekomendasi dari Ustadz. Buku apa ini? Sekarang yang jual buku macam itu jual buku, apalagi yang namanya dunia internet. Punya masalah langsung tanya Mbah Google, dijawab semuanya. Cuman dikeluarkan Ustadz siapa nggak tahu. Kadang akidah sesat, makanya waspada. Justru yang nggak pernah kenal dunia internet itu salah aman-aman itu. Ini yang paling bahaya, kenal dunia internet, ya. Akhirnya apa? Kalau punya masalah, gengsi tanya sama guru kampung. Ya lah, guru kampung bulat jawabannya. Mending langsung Google atau Kiai Haji Ustadz YouTube. Langsung enak. Baik. Anda boleh belajar di media sosial, internet dan yang lainnya setelah Anda ketemu guru. Artinya linknya guru tersebut. Karena itu seperti halnya buku. Anda sudah kenal Imam Ghazali belum? Maka belum kenal. Belum ketemu ya, tapi kenalkan Imam Ghazali imam kita, ya enggak? Yang ngajari. Maka semua buku Imam Ghazali boleh Anda baca. Gitu loh maksudnya. Anda kenal Imam Nawawi, kenal. Maka kalau sudah tahu Imam Nawawi guru akidah yang benar, akhlak benar, fikih yang benar, maka jangan ragu. Semua buku yang atas nama Imam Nawawi Anda boleh baca. Sama, Anda masuk dunia maya. Anda klik Google mencari satu. Lihat dulu siapa ini. Nah, kalau sudah ketemu Kiai Fulan, Ustadz Fulan yang Anda kenal, Anda boleh masuk di situ. Kalau enggak, jangan main-main. Oh, ini kerusakan akidah itu kan gara-gara itu. Kalau sudah kenal dunia internet itu sombong dia, sehingga bisa fatwa dia. Wow, dapat nge-share, dapat ngambil yang bagus di copy langsung di-share seolah omongan dia. Padahal dia juga tidak hafal dia. Nah, ini hati-hati ya. Tapi kalau sudah benar, saya yang bertanya, saya kembalikan pada pertanyaan. Jika misalnya itu webnya seorang yang mulia, misalnya guru mulia Habib Abdullah Baharun, Habib Umar bin Habib, Habib Ali Jufri, misalnya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usama Al-Zasari dan makin orang ulama besar seperti itu, kalau Anda sudah masuk di situ, misalnya Anda webnya beliau, ya sah. Kemudian apakah sudah dianggap murid? Nah, sudah dianggap murid, cuman ada martabat. Dalam berguru antara guru dengan murid, martabat yang tertinggi adalah talaqi berhadapan-hadapan, wajah dengan wajah, ketemu secara langsung. Ini martabat tertinggi. Kemudian setelah itu martabat berikutnya adalah yaitu kayak mengambil bukunya, ambil ijazah buku-bukunya, termasuk itu martabat menuntut ilmu. Maka di saat memang kita tidak bisa sempat menghadiri majelisnya, cukup mengambil dari webnya, maka sudah masuk muridnya. Jadi sah. Kemudian mengamalkan amalan-amalannya, boleh mengamalkan amalan dari kiai-kiai, ulama-ulama habaib, itu sah-sah saja. Karena rata-rata amalan itu diambil dari Nabi. Kalaupun tidak pakai ijazah, misalnya, mohon maaf, Ratibul Haddad. Apakah boleh saya mengamalkan Ratibul Haddad tanpa ijazah? Boleh, siapa yang melarang? Wah, Ratibul Haddad itu diambil, Rawidul Latif dan sebagainya. Karena semuanya diambil dari Rasulullah kok. Tanpa ijazah pun sah, kenapa? Yang ijazahi langsung Rasulullah. Cuman pentingnya ijazah itu untuk sambung gurumu, murid.
Apa hukum ikut kajian di www.youtube.com? Apakah sanadnya terputus? Tengok dulu ustadznya. Ada tak ustadz itu di alam nyata? Karena ada yang di situ tak ada orangnya, suaranya. Bila anda memasuki ke ini, maka katakan itu ustadz YouTube namanya. Orangnya ada. Siapa namanya? Buya Yahya. Majelisnya ada. Apa namanya? Al-Bahjah. Pusatnya ada. Di mana? Di Cirebon. Bisa. Pelajari nanti pas datang ketemu, astajizukum ya Syekh, saya mau minta ijazah Syekh. Lalu kata Buya Yahya, ajaztuka jami'a marwiyati, aku ijazahkan kepada engkau semua isi bukuku dan isi ceramahku. Cukup, ijazah namanya. Bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, nggak punya guru. Bagaimana kita bisa memahami dengan baik, gitu kan? Nah, jadi prinsip utama dalam belajar, pertama mesti ada guru yang memahamkan kita. Baik, kemudian siapa guru-guru yang baik itu? Nabi SAW menjelaskan, lihat, kalau tadi Nabi gurunya malaikat Jibril, Nabi mengajarkan pada sahabat, sahabat gurunya Nabi, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in gurunya sahabat, kemudian tabi'in mengajarkan pada generasi setelahnya. Nah, runtutan orang-orang yang mengajarkan ini, kalau orang-orang belajar dari Nabi, disebut oleh Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Lihat di ujung hadisnya, lihat kalimatnya, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dirhaman wala dinaran, walakin yurithul ilma. Lihat, dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Tidak ada harta dunia yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, tapi mereka mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Jadi Nabi mewariskan ilmu pada para sahabat, sahabat mewariskan ilmu kepada para tabi'in, tabi'in mewariskan ilmu. Nah, pewaris ilmu ini disebut kemudian oleh Nabi langsung dengan ulama. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Masya Allah. Antum ini, mohon izin, kalau ada orang tua antum mewariskan harta 100 miliar misalnya, Masya Allah, mau nggak? Yang katakan Allah alam. 100 miliar, Masya Allah. Baik, kemudian dibagi misalnya, antum punya saudara 4, dibagilah kemudian berdasarkan hukum Islam. Tapi ternyata antum gak kebagian, gak dikasih misalnya kan. Baik, ketika antum tidak dikasih padahal antum berpeluang mendapatkan bagiannya, bagaimana respon antum? Bisa jatah antum 25 miliar tapi antum gak dikasih. Baik, respon antum bagaimana? Marah. Baik, sekarang yang kedua, antum dapat bagian 25 miliar tapi antum gak mau ngambil. Kira-kira antum gambarannya seperti apa itu? Dapat warisan 25 miliar dikasih gak mau. Kira-kira bagaimana? Ingat, pintar itu anugerah, tapi kurang sehat itu pilihan. Ya kan? Lihat gambarannya gitu kan? Antum rugi kan? Rugi, antum gak mau ngambil, dikasih gak mau ngambil. Halal hukumnya. Baik, dan itu dari harta yang sangat halal tapi antum gak mau ngambil. Jadi anda bayangkan warisan dari manusia biasa saja begitu diperebutkan. Sekarang Nabi memberi warisan, masa nggak ada yang rebutan? Nabi ngasih warisan, apa antum nggak mau? Manusia biasa ngasih warisan, antum perebutkan. Nabi ngasih warisan, masa nggak ada ambil? Dan warisan Nabi itu kalau diberikan, itu sejahtera dunia, bahagia akhirat. Warisan manusia belum tentu mengantarkan antum pada kebahagiaan akhirat. Tapi kalau warisan Nabi, sudah pasti itu, dunia bahagia, akhirat juga Masya Allah, gembira luar biasa. Nah, sekarang warisan Nabi itu ada pada para ulama. Ulama itu yang mengajarkan kita ilmu. Jadi kalau antum ingin belajar tentang yang benar, tersambung kepada Nabi, maka cari dari ulama. Apa ciri ulama? Quran surah 35 Fatir. Ya, dari ayat 27 sampai dengan ayat 29 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke inti ayatnya saja. Lihat kalimatnya, lihat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika Allah menyebutkan kalimat ulama, tidak menyebutkan ciri pintarnya, karena ulama itu sudah pasti pintar. Makanya jamak dari alim, alim itu pintar. Alim itu pintar, lawannya jahil, bodoh, tidak banyak pengetahuan. Kalau sudah punya pengetahuan alim, jamaknya ulama. Tapi ketika disebutkan ciri ulama oleh Quran, tidak sekedar pintar, tapi khasyah, yakhshallah. Kepintarannya bisa menuntun ia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas hati-hati. Jadi kalau antum ingin cari guru,
Ya, baik secara langsung ataupun lewat media perantara ketika tidak mendapatinya. Ada yang lewat YouTube tadi karena tidak bisa langsung bertemu dengan yang bersangkutan misalnya. Ada yang lewat perangkat yang lainnya. Silahkan. Ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Hal yang tidak bisa diambil seluruhnya, setidaknya jangan tinggalkan sebagiannya. Ada wasilah, ambil. Sekarang teknologinya luar biasa, bisa pakai Skype, bisa live dan sebagainya, bisa nanya langsung, silahkan. Boleh kita, nggak ada masalah di situ. Walaupun barangkali nanti ada hal-hal yang belum dipahami, mesti disempurnakan di situ. Tapi poinnya adalah, kalau Anda mencari guru-guru, maka carilah kata Quran yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut kepada Allah, bukan sekedar pintar. Kalau yang pintar banyak, non-muslim pun ada yang pintar, bahkan hafal Quran. Orientalis itu pada pintar, hafal Quran. Ya, kemudian ada orang-orang yang orang-orang misi macam-macam, dia pelajari itu. Dia pelajari. Dan ada sekolah-sekolah khusus didesain di barat sejak zaman dulu. Bahkan sejak, mohon maaf, tahun 1492 itu, sejak terjadinya selesai perjanjian Tordesillas, kemudian orang-orang Islam dikalahkan di Spanyol, manuskripnya dibawa ke Eropa ke barat, itu langsung mendirikan sekolah orientalis. Banyak. Di antaranya bisa Sorbonne, ya, di Paris, di Prancis. Sampai kemudian yang paling modern, ada Harvard, ada Oxford, dan sebagainya. Ada McGill di Kanada, ada Leiden di Belanda. Itu diantaranya adalah universitas-universitas yang pertama didirikan untuk mempelajari nilai-nilai keislaman dan ketimuran. Dan di sana banyak orang-orang yang memahami Al-Quran dalam arti menghafalkannya, mencoba memahaminya, hadis dan sebagainya. Tapi untuk memahami itu, mohon maaf, mereka tidak niat untuk mendapatkan hidayah dan kebaikan dari situ. Hanya sekedar menemukan celah-celahnya untuk dipersoalkan dan diberikan keraguan kepada orang-orang Islam. Demikian misi pada umumnya yang dilakukan oleh mereka.